Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-29 Safar 1442 Hijriah, 16 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-30 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rekan-rekan sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita mengaji kitab Safinatun Najah pada fasal Syurutus Sholati, yang pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang hadas dan aurat. Namun sebelumnya kita bareng-bareng bersama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha janubiha wa shimaliha. Wa nakhussu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghuddina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Thumma ila hadrati jami'il musannifin, khususan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Haj Maimun Zubair, Kiai Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Haj Faqih Imam Kiai Al-Haj Junaidi Anas, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu ithnani. Al-ahdatsu utawi piro-piro hadath. Iku ithnani ana loro. Iku ithnani ana loro. Pada kali ini kajian kita tentang masalah hadath dan aurat. Sedikit review untuk pertemuan yang lalu. Masalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat sebagai syarat sholat. Tentu dengan usaha dan ada ikhtiar dari kita untuk mencari tahu arah kiblat. Baik melalui melihat langsung ataupun dikasih tahu sama orang lain yang terpercaya. Terutama kalau kita bertamu, cukup ketika kita dikasih tahu oleh sahibul hajat, sahibul bait, ya, oleh si pemilik rumah. Kemudian pula masuknya waktu itu sebagai syarat sahnya sholat. Nah, tentu ada, kemarin dijelaskan ada tahapan-tahapan ataupun ikhtiar dalam hal mengetahui masuk waktu. Bisa pula dengan memang kita melihat fenomena alam, ya, cuaca, ataupun bisa juga dengan melihat jam, bisa pula dengan kita berijtihad dengan amaliyah yang biasa kita lakukan, sebagaimana misalkan deres Quran, membaca sholawat, itu bisa juga dijadikan sebagai patokan. Termasuk bisa pula dikasih tahu sama orang lain. Ya. Lalu kemudian mengetahui bahwa sholat yang dilakukannya adalah fardu, wajib. Itu syarat. Jadi kalau ada orang sholat zuhur, namun dia tidak tahu, dia tidak ngerti bahwa sholat zuhur itu fardu, maka otomatis sholatnya tidak sah. Kemudian syarat sah sholat lagi harus tidak boleh satu pun di antara fardu-fardu sholat yang kita lakukan tidak boleh kita anggap sebagai kesunahan. Dan yang terakhir adalah menghindarkan diri dari segala hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu utawi piro-piro hadath. Hadath iku ithnani ana loro. Hadath itu ada dua. Asgharu suwiji hadath cilik, wa akbaru lan hadath gede. Asgharu suwiji hadath cilik, wa akbaru lan hadath gede. Hadath itu ada dua, dinamakan yang pertama hadath kecil, yang kedua hadath besar. Fal asgharu mangka utawi hadath cilik, fal asgharu mangka utawi hadath cilik iku ma perkara. Fal asgharu mangka utawi hadath cilik iku ma perkara. Aujaba kang nyebabaken wajib apa ma. Aujaba kang nyebabaken wajib apa ma. Nyebabaken wajib al-wudu'a ing wudu. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang
menyebabkan wajib wudhu. Bisa juga disebut dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pipis, lalu BAB, kentut, persentuhan kulit, laki-laki perempuan yang bukan mahram, tidur, hilangnya akal, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita terkena hal tersebut, mengalami hal itu, berarti sama dengan kita punya hadas kecil. Kita misalkan habis pipis, belum wudhu lagi, berarti kita habis punya hadas kecil. Wal akbaru utawi hadas gede. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma hadas atau perkara. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma perkara. Aujaba kang wajibaken apa ma al ghusla ing adus. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma perkara. Aujaba kang nyebabaken wajib apa ma, nyebabaken wajib al ghusla ing adus. Sedangkan hadas besar adalah segala sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Disebut juga mandi junub atau mandi besar. Apa diantaranya? Ya, hubungan badan suami istri, lalu haid, nifas, melahirkan, itu hadas-hadas besar. Sebenarnya ada sebagian ulama yang menggolongkan jadi 3. Hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Nah, cuman hanya penggolongannya saja. Kalau dari segi kewajibannya, hadas sedang, hadas tengah-tengah, dengan hadas besar itu sama-sama kewajiban untuk mandi. Hanya penggolongannya saja ada yang mengelompokkan jadi hadas tengah-tengah atau hadas. Amin. Lepas dari hal itu, bahwa ketika seseorang memiliki hadas, tentu ada beberapa konsekuensi, ada beberapa larangan-larangan yang telah disebutkan pada beberapa pasal yang lalu. Ketika seseorang tidak punya wudhu, larangannya apa dan apa. Ketika seseorang dalam keadaan punya hadas besar, dalam arti belum mandi, larangannya apa dan apa. Itu sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, di antaranya tidak boleh membawa Al-Quran, lalu tidak boleh sholat, jelas kalau hadas besar. Tidak boleh membaca Al-Quran kecuali ayat-ayat yang biasa untuk zikiran dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita membahas tentang syarat sholat, lalu penggolongan hadas, selanjutnya tentang masalah aurat. Aurat. Al-auratu utawi piro-piro aurat iku arba'un ana papat. Al-auratu utawi piro-piro aurat iku arba'un ana papat. Aurat itu ada 4. Maksudnya penggolongannya, klasifikasinya. Apa sih aurat?
Wahia lughatan an-naqsu wasyai'ul mustaqbah. Aurat secara etimologi, secara kebahasaan memiliki arti kurang atau kekurangan, sesuatu yang ada sisi negatifnya, yakni sesuatu yang harus ditutupi. Makanya ada kekurangan dan sesuatu yang dianggap kurang baik, itu aurat. Kurang baik dari sisi tidak boleh dipandang oleh sembarangan orang, tidak boleh kelihatan oleh sembarangan orang. Sementara secara syariat, secara terminologi, ya, terminologi syariat, aurat adalah ma yajibu satruhu fis sholati wa ma yahrumun nadharu ilaihi. Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutup ketika sholat dan tidak boleh dipandang. Ya, sesuatu yang wajib ditutupi ketika sholat dan sesuatu yang tidak boleh dipandang oleh sembarang orang. Itu namanya aurat secara syariat. Apa saja penggolongannya? 4 hal ini. Pertama, auratur rajuli. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang. Auratnya seorang laki-laki. Kafirkah, hamba sahayakah, ya. Mutlakon kelawan mutlak. Arti mutlak di sini adalah baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Sekali lagi, mutlak di sini maksudnya adalah baik si laki-laki ini ketika sedang sholat ataupun ketika di luar sholat. Itu auratnya apa nanti? Yang kedua, wa auratur rajuli lan auratur rajuli utawi aurate wong lanang mutlakon secara mutlak, wal amati lan aurate wong wadon hamba sahaya. Wal amati lan aurate wong wadon hamba sahaya. Fis sholati ing dalem sholat. Iku ma anggota badan. Iki anggota badan. Iku ma barang anggota badan. Bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udel pusar. Iku ma anggota badan bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udel, wudel itu pusar. Warrukbati lan dengkul. Warrukbati lan dengkul. Auratnya laki-laki, baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat, dan auratnya hamba sahaya perempuan khusus ketika sholat. Sekali lagi, auratnya laki-laki baik ketika sholat atau ketika tidak sedang sholat, dan auratnya perempuan hamba sahaya khusus ketika sholat adalah anggota badan. Auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut, ya, antara pusar dengan lutut. Jadi kita nih laki-laki lagi sholat yang wajib ditutupi ya antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya, pusarnya juga harus ketutupan, lututnya juga harus ketutupan. Ini kalau dalam
fikih dinamakan ma la yatimmul wajib illa bihi fawa wajib. Jadi adanya batasan lutut ya berarti tidak kok maknanya adalah kalau antara itu berarti lututnya nggak masuk. Justru adanya antara itu karena ada lutut dan pusarnya. Maka lutut dan pusarnya harus ketutupan dan bahkan harus lebih ditutupi. Jadi auratnya kita laki-laki baik lagi di luaran ataupun sedang sholat, apalagi yang wajib ditutupi adalah antara pusar dan lutut. Dan bagi perempuan hamba saya, ini khusus bagi perempuan hamba sahaya, bukan perempuan yang bebas, perempuan yang merdeka, bukan perempuan hamba sahaya. Dan ini pun hanya ketika sholat. Kalau di luaran sholat ya harus seluruh badan, kecuali muka dan tangan. Nah, perempuan hamba saya ketika sholat tuh auratnya cukup hanya menutupi pusar dan lutut. Hanya ketika sholat saja. Dan tentu ketika di situ tidak ada laki-laki lagi sholat dan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang pertama, penggolongan yang pertama. Kemudian penggolongan masalah aurat yang kedua. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka. Fis sholati ing dalam salat. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka fis sholati ing dalam salat. Iku jami'u badaniha sekabehane badane hurrah. Iku jami'u badaniha sekabehane badane hurrah. Ma yakni anggota badan siwal wajhi kang seliyane wajah, siwal wajhi kang seliyane wajah, wal kaffaini lan telapak tangan loro. Siwal wajhi kang seliyane wajah, wal kaffaini lan telapak tangan loro. Penggolongan yang kedua, pengkategorian yang kedua adalah auratnya perempuan merdeka. Auratnya perempuan merdeka khusus ketika sholat. Ya, khusus ketika sholat dan tidak ada orang lain, tidak ada laki-laki lain yang bukan mahram maupun tidak ada sesama wanita. Auratnya perempuan merdeka ketika sholat adalah seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Selain wajah dan kedua telapak tangan. Wajah ketika sholat tidak boleh ditutupi. Kedua telapak tangan juga tidak boleh ditutupi. Ai dhuhran wa batnan ilal qu'aini. Jadi kedua telapak tangan ya, telapak tangan luar maupun dalamnya ya, luar maupun dalamnya tidak harus ditutupi ketika sholat sampai ilal qu'aini, sampai kedua pergelangan tangan ya, sampai kedua pergelangan tangan. Makanya kalau dulu sih yang namanya mukennah itu langsungan ya, khawatir tidak supaya mengantisipasi tidak ada yang tersingkap ketika ruku ataupun
sujud. Tidak kayak mukena zaman sekarang. Tapi mukena zaman sekarang juga kalau memang panjang tidak ngepas sih tidak apa-apa. Lah mukena zaman dahulu tuh biasanya di ujungnya itu ada apa namanya? Ada tali supaya ngikat masuk si tangan ini sini. Sehingga ketika takbir Allahu Akbar, si mukena itu nggak tersingkap sampai ke sini. Dia sampai sini tetap karena keikat sama tali itu, ada talinya. Zaman sekarang nggak tahu, sudah jarang. Zaman dahulu rata-rata mukena itu ada talinya untuk ngikat supaya si mukena ini tidak bergeser ataupun menyingkap tangannya lewat dari al-qu'aini, lewat dari kedua pergelangan tangan. Kalau lewat dari pergelangan tangan ya nanti auratnya kelihatan ketika sholat. Supaya pada saat takbiratul ihram begini kan, kalau tidak ada kayak baju saja ketika gini, ini kalau laki-laki nggak masalah, kalau perempuan kan masalah karena aurat terbuka. Termasuk yang harus ditutupi pula ini, yang harus ditutupi, wa kadza batinul qadami, telapak kaki bagian dalam. Mohon maaf, telapak kaki bagian dalam ini saya kadang seringkali melihat kebetulan misalkan lagi sholat di masjid, pas ada di belakang, di depannya ada perempuan lagi sholat, ya misalkan ya itu pas sujud tiba-tiba si telapak kakinya kelihatan, ini batal sholatnya, kelihatan auratnya dia. Nah, jelas ini. Fa in zuhara min batinil qadam syai'un inda sujud sujudiha batalat sholatuha. Kalau ada seorang perempuan ketika sujud ataupun rukuh lalu telapak kakinya kelihatan, batalat sholatuha, batal sholatnya. Gitu. Jadi sering awas hati-hati. Tadilah mukena itu kalau zaman dahulu panjang-panjang supaya manakala sujud itu tidak nyingkap. Baik, tuh kategori yang kedua ataupun penggolongan yang kedua, yakni auratnya perempuan merdeka ketika sholat. Utawi aurate wong wadon merdeka wal amati lan wong wadon. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka wal amati lan wong wadon hamba sahaya. Indal ajanibi ing dalem sandinge piro-piro wong lanang liyan. Indal ajanibi ing dalem sandinge piro-piro wong lanang liyan. Ketika di situ ada laki-laki lain. Maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya. Apa auratnya? Iku jami'ul badani sekabehane badan. Iku jami'ul badani sekabehane badan.
Yang ketiga adalah auratnya perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan ketika di situ ada laki-laki yang bukan mahram, maka auratnya adalah jami'ul badan, seluruh badan penuh, full. Ini mazhab yang dipilih oleh Syekh Salim dan maupun juga Syekh Nawawi. Akan tetapi kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat meski di situ ada laki-laki yang bukan mahram pun, maka auratnya adalah jami'ul badan siwal wajhi wal kaffaini, selain wajah. Jadi ini tentu perbedaan pendapat ya. Sehingga di zaman sekarang misalkan perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan, gadis-gadis yang keluar rumah lalu tidak memakai niqab, dia kelihatan mukanya berjilbab, kelihatan mukanya, itu masih dianggap menutupi aurat. Karena tadi perbedaan pendapat di Safinah sendiri, bahkan Imam atau Syekh Nawawi Banten memilih wajah itu termasuk aurat ketika dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Tetapi banyak yang berpendapat pula wajah bukan aurat ketika di luaran ya, ketika di luaran. Jadi ini masalah yang saya kira kontroversi, tidak boleh kita berpegang ataupun ngotot dengan satu pendapat. Ya silakan, bagi yang meyakini itu aurat, ya silakan. Tentu akhirnya kemudian solusinya mereka ataupun para wanita-wanita itu tren di zaman sekarang memakai cadar dan lain sebagainya, cadar ataupun niqab. Untuk kita masyarakat Indonesia sih, ya masyarakat Indonesia yang ya pergaulan antara satu orang dengan yang lain ya, dan apalagi lalu kemudian untuk kebutuhan keadministrasi ataupun kedinasan sehingga dia mengharuskan tidak menutup wajah ya, mengharuskan dia tidak menutup wajah, ya ngikut sama pendapat yang mengatakan wajah bukan aurat, itu saja. Jadi tidak harus kita katakanlah memakai pendapat yang satu lalu menjelekkan pendapat yang lain. Silakan ikut yang mana, sama-sama ada yang bertanggung jawab. Bagi yang mengatakan wajah itu aurat, monggo tafadhol. Bagi yang mengatakan bukan aurat sehingga tidak harus ditutup, juga ada dasar hukumnya. Silakan. Terlebih tadi saya katakan bagi perempuan-perempuan karir yang dia menjadi seorang pegawai negeri sipil, ASN ya, dia itu sebagai anggota ASN dan sebagainya, kan tentu dia karena regulasi pemerintahnya itu mengharuskan membuka wajah, ya mengikuti pendapat yang mengatakan wajah bukan aurat, itu saja. Indal ajanibi dalam sandinge piro-piro wong lanang liyan iku jami'ul badani sekabiane badan. Wa inda maharimihi malan ing dalam sandinge piro-piro wong lanang mahrome hurrah wal amat,
wa inda maharimihi malan ing dalem sandinge piro-piro mahrome hurrah lan amat, wan nisa ilan ing dalem sandinge piro-piro wong wadon sesama perempuan, wa indan nisa ilan ing dalem sandinge piro-piro wong wadon ikum anggota badan bainas surrati ing dalem antarane wudel warruk batilan dengkul. Bainas surrati ing dalem antarane wudel warruk batilan dengkul. Jadi yang keempat adalah aurat perempuan merdeka dan amat di samping laki-laki mahram dan di samping sesama perempuan itu hanya antara pusar dan lutut. Jadi yang ketiga tadi, kalau yang ketiga itu aurat perempuan dan amat maupun merdeka maupun amat, ketika di situ ada laki-laki lain maka seluruh anggota badan. Lalu yang keempat, aurat perempuan merdeka dan amat ketika di samping atau di situ hanya ada laki-laki mahramnya, ada kakaknya, ada adiknya, misalnya ada perempuan, ada kakaknya, adiknya, ayahnya, ataupun di situ adanya sesama perempuan sama wanita, maka yang harus ditutupi hanya antara pusar dan lutut. Makanya ya tidak mengapa ketika misalkan apalagi kalau sudah bersuami, kemudian si perempuan ini lagi netein kelihatan oleh kakaknya, adiknya, kelihatan pula oleh anaknya, kelihatan oleh ayahnya gitu ya. Itu tidak apa-apa karena bukan aurat. Kalau di situ hanya adanya laki-laki yang mahram. Baik, 4 kategori aurat ini saya simpulkan sebentar. Pertama, aurat laki-laki baik ketika sholat maupun di luar sholat, dan auratnya perempuan hamba saya ketika sholat adalah antara pusar dan lutut. Yang kedua, aurat perempuan merdeka ketika sholat seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketiga, auratnya perempuan merdeka dan hamba sahaya di luar sholat dan di situ ada laki-laki lain, maka seluruh badan. Auratnya perempuan merdeka dan amat, di situ adanya laki-laki mahram atau ada sesama perempuan, hanya antara pusar dan lutut. Itu Mas Ari yang bisa disampaikan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan Mas Ari. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Mangga disampaikan lewat WA saja Mas Ari, barangkali kalau ada pertanyaan. Nanti dibahas di grup. Lagi, Masya Allah. Di speakernya yang nggak ngedengeran. Kalau mic-nya bisa nyambung tapi speaker bermasalah terus. Baik, mohon maaf kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.